Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang sebuah rencana sistem informasi berbasis komputer. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Mose Dayan Manurung, Nurmasita, Septi Triutami, Siti Syahra, dan Tamara Clarissa. Pengertian sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendala serta visualisasi dan analisis. Secara teori, penerapan sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer. Tetapi pada prakteknya, sistem informasi tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komputer. Pengelolaan data berbasis komputer. Pengelolaan data berbasis komputer atau lebih dikenal dengan istilah pengelolaan data elektronik adalah merupakan serangkaian kegiatan yang menggunakan komputer untuk mengubah informasi yang masih mentah atau data menjadi informasi yang berguna. Rangkaian kegiatan dalam pengelolaan data elektronik meliputi aktivitas sebagai berikut: inputting, storing, processing, outputting, controlling. Sistem pengelolaan data berbasis komputer sebenarnya terdiri dari banyak unsur, walau yang sering tanpa hanya beberapa unsur saja, misalnya hardware dan software. Padahal sebenarnya unsur-unsur tersebut terdiri dari manusia atau personil, brainware, prosedur, fasilitas, gedung atau ruangan, perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software. Elemen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari elemen-elemen yang terdiri dari orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer, dan komunikasi data. Semua elemen ini merupakan komponen fisik. Orang atau personil yang dimaksudkan yaitu operator komputer, analis sistem, programmer, personil data entry, dan manajer sistem informasi atau EDP. Prosedur merupakan elemen fisik. Hal ini disebabkan karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. Ada 3 jenis prosedur yang dibutuhkan, yaitu instruksi untuk pemakaian, instruksi untuk penyiapan masukan, instruksi pengoperasian untuk karyawan pusat komputer. Perangkat keras. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas komputer, seperti pusat pengolah, unit masukan atau keluaran, peralatan penyiapan data, dan terminal masukan atau keluaran. Perangkat lunak. Perangkat lunak dapat dibagi dalam 3 jenis utama. A. Sistem perangkat lunak umum, seperti sistem pengoperasian dan sistem manajemen data yang memungkinkan pengoperasian sistem komputer. B. Aplikasi perangkat lunak umum, seperti model analisis dan keputusan. C. Aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara spesifik dibuat untuk setiap aplikasi. Basis data. File yang berisi program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik seperti disket, hard disk, magnetic tape, dan sebagainya. File juga meliputi keluaran tercetak dan catatan lain di atas kertas, mikrofilm, dan lain sebagainya. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. Komunikasi data. Komunikasi data adalah merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data.
Data berarti informasi yang disajikan oleh isyarat digital. Komunikasi data merupakan bagian vital dari suatu sistem informasi karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Siklus hidup sistem, System Life Cycle. System Life Cycle, SLC, adalah proses evolusi yang diikuti oleh pelaksanaan sistem informasi dasar-dasar atau subsistem. Telah ada pendekatan implementasi tradisional sepanjang era komputer, dan ada perjanjian umum antara ahli-ahli komputer sehubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan. Adalah penerapan pendekatan sistem untuk pengembangan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. Sering disebut sebagai pendekatan air terjun, waterfall approach, bagi pengembang atau penggunaan sistem. Prototyping, prototip, memberikan ide kepada pembangun dan calon pemakai mengenai sistem dalam bentuk lengkapnya nanti akan berfungsi. Proses prototip disebut prototyping, dan dalam hal ini paling cocok diterapkan untuk situasi di mana pemakai tidak mengetahui sepenuhnya mengenai apa yang ia inginkan. Prototipe memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai potensial tentang cara sistem akan berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Fase perencanaan. Fase ini dimulai dengan definisikan masalah dan dilanjutkan dengan sistem penunjukan objektif dan paksaan. Fase analisis. Fase ini mempunyai tugas penting yaitu menunjukkan kebutuhan pemakai atau informasi dan menentukan tingkat penampilan sistem yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Fase ini meliputi penetapan jangkauan proyek, mengenai risiko, mengatur rangkaian tugas, dan menyediakan dasar untuk kontrol. Fase implementasi. Implementasi adalah akuisisi dan integrasi dari sumber fisik yang menghasilkan sistem yang bekerja. Fase ini melibatkan beberapa spesialis informasi tambahan yang mengubah desain dari bentuk kertas menjadi satu dalam hardware, software, dan data. Dalam tahap ini, desain yang sudah diterjemahkan ke dalam kode. Fase operasi. Sesudah operasi penggantian, yaitu jika sistem baru sudah terpasang, maka dilakukanlah post-implementation review atau tinjauan post-implementasi untuk mengevaluasi sejauh mana sistem tersebut memenuhi kriteria penampilan. Secara ideal, tinjauan ini sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya auditor, IDP, atau konsultan. Demikianlah tadi pembahasan materi tentang sebuah rencana sistem informasi berbasis komputer. Semoga dapat bermanfaat dan menambahkan ilmu pengetahuan kita semua. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.